Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal, mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan FKIP UHAMKA, mengajar di SMA Islam Al-Azhar 19 Ciracas, yang pada kali ini akan menampilkan video pembelajaran yang saya akan upload dalam kegiatan uji kinerja atau UKIN PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 IPS 2 yang dirahmati Allah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan selalu tetap semangat. Oke? Nah, di hari siang yang cerah ini, mudah-mudahan kita selalu tetap semangat, terutama di hari-hari belajar kita yang selalu semakin bertambah padat ya. Tetapi itu semua adalah demi meraih cita-cita mulia kita. Amin ya robbal alamin. 11 IPS 2, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke ya, sambil Pak Iqbal cek kehadirannya, silakan mengangkat tangan dan menyebutkan kata hadir ya. Abian Pratama, Adiakso, Aisyah, Amira, Banin Rasya, Syafira. Oke, baik, terima kasih atas responnya. Mudah-mudahan yang belum hadir mungkin sedang ada kegiatan yang lain yang insya Allah sama-sama penting dan untuk kebaikan kita semuanya, serta mungkin bagi yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan segera kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku 11 IPS 2, selanjutnya kita akan ikrar dan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada Rifki, Pak Iqbal persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, asyhadu an la ilaha illallah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahilah ilmuku, warzuqni fahma, dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Ya, dengan lagu Kebiar-Kebiar di siang hari yang mungkin ya lah tadi sudah agak-agak lesu gitu ya, yang masih kurang semangat, kita jadi lebih semangat lagi. Oke? Mudah-mudahan nambah motivasi kita. Pada siang hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat menarik. Tetapi untuk hari ini ya, kita akan lebih mendalami lagi yang mana pada hari ini pembahasan kita adalah faktor-faktor sebaran flora dan fauna. Pada hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning. Artinya kita belajar dengan menggunakan masalah seperti itu ya. Kita akan cari penyelesaiannya dengan metode diskusi kelompok. Jadi pada hari ini dengan model PBL dan metode diskusi kelompok, nanti kalian akan Bapak bentuk menjadi 4 kelompok yang masing-masing diantaranya ada 6 sampai dengan 7 murid. Oke? Nah, tujuannya adalah agar kita bisa lebih menggali lagi, ya, lebih berpikir kritis, ya, berkolaborasi, berkomunikasi, dan mampu tampil dengan percaya diri. Baik, anak-anakku semua, kira-kira kenapa sih kita harus mempelajari ya faktor-faktor sebaran flora dan fauna? Yang pertama, tujuannya adalah kita perhatikan bahwa dengan kita mengetahui sebaran flora dan fauna, kita tentunya bisa menghargai, pertama, sebagai murid Al-Azhar, menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang mana flora dan fauna ini adalah sesuatu yang pastinya banyak keunikan, dan tentunya kita selaku manusia sangat terbantukan dari hal apapun, ya, baik untuk konsumsi, baik untuk mungkin keindahan, dan juga mungkin dalam sirkulasi kehidupan yang lain. Sebelum kita melanjutkan materi pada siang hari ini, ada yang tahukah terakhir kita membahas materi apa?
Nah, Pak Iqbal coba tanya ke Abian. Coba Abian, saya ingat Abian, apa materi terakhir yang kita bahas? Materi terakhir yang kita bahas itu ingat saya tentang faktor-faktor udara flora dan fauna. Ya, baik ya. Sekilas pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang faktor-faktor sebaran flora dan fauna. Dan yang kedua nanti diharapkan ya kita mampu membuat ya peta tematik tentang persebaran flora dan fauna. Nah, tetapi untuk target pada hari ini kita coba menggali bagaimana faktor-faktor sebaran flora dan fauna. Baik, kita saksikan video saat lagi. Ya, baik. Sambil kita saksikan ya. Ya, bagaimana di sini ada penampakan video salah satu wilayah kebun teh yang ada di Indonesia dan ternyata sudah cukup lampau ya, 90 tahun silam sejak zaman Belanda. Dan ini menjadi tertinggi kedua ya, yang tidak sembarangan tempat yang dipilih oleh Belanda untuk membentuk perkebunan teh ini. Nah, dari video ini kalian bisa melihat bagaimana keadaan geografisnya ya, cukup jelas terlihat reliefnya dan mungkin bisa membayangkan bagaimana keadaan udaranya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di video yang kedua. Nah, sebelum kita ke video yang kedua, coba Pak Iqbal ingin salah satu murid atau dua ya bergantian menanggapi. Pak Iqbal minta coba Raka berikan tanggapan Raka terhadap video yang tadi sudah kamu saksikan. Apa kira-kira dari segi geografinya Raka tadi melihat tayangan tersebut, kira-kira ada hal apa yang terkait dengan geografi? Oke, good ya. Dalam bentukannya dataran tinggi atau kelihatan seperti pegunungan, itu terlihat adalah reliefnya. Jadi di video yang pertama terkait dengan kebun teh gitu ya. Nah, bagaimana kebun teh ini menjadi suatu hal yang sangat fenomenal. Kalian bisa explore tentang iklimnya atau klimatiknya. Kalian bisa eksplorasi juga tentang relief atau topografi terkait bentuk muka buminya. Kalian bisa eksplorasi juga terkait dengan edafik atau tentang faktor tanahnya. Kira-kira tanah yang seperti apa cocok di tempat tersebut? Kira-kira iklim yang seperti apa cocok di tempat tersebut? Atau yang terakhir, ada atau tidakkah peran serta manusia? Bagaimana mungkin hewan atau tumbuhan tertentu bisa ada di tempat A, ada di tempat B, cocok di tempat yang C dan sebagainya. Oke, di tayangan yang kedua kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, ini ada potongan slide yang mungkin sedikit ini ya. Ini desain dari tayangannya ya. Yang gambarannya adalah ya ini hewan apa ini di layar? Unta ya. Nah, ada unta dan penampakan morfologi atau reliefnya sudah jelas. Ada dataran dan perbukitan dengan kondisi gurun pasir yang tadi suhunya kita perkirakan tentunya cenderung tinggi suhu atau panas kondisi suhunya. Yang berikutnya adalah struktur. Struktur itu lapisan tanah. Mulai tanah berpasir, tanah lempung, sampai dengan tanah berliat. Itu kandungan-kandungannya, yang mana sejatinya materi ini adalah, kalau kalian masih ingat, bagian dari materi kelas 10 di bab tanah yang sudah kalian kuasai sebelumnya. Oke. Yang terakhir adalah faktor tindakan manusia atau campur tangan manusia. Bagaimana hewan dan tumbuhan itu kok bisa ada di mana-mana? Pak Iqbal mau tanya di kelas 11 IPS 2 ini yang hobi ngopi, tunjuk tangan yang hobi ngopi. Zaki, Abian, ya, Rifki, Raka, wah, semuanya Diakso juga ya. Dan saya yakin pernah mendengar dengan istilah kopi robusta, betul ya? Kopi Brasilia.
kopi Arabica, ya. Kopi Arabica kok ditanamnya di Indonesia, ya kan? Kopi Brazil kok ditanamnya di Indonesia, ya. Ada kopi Bali ditanamnya di Bogor, ya. Ada kopi Mandailing ditanamnya di Jawa dan sebagainya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana sih peran manusia? Ya, ternyata banyak hal yang bisa diperbuat oleh manusia dalam penyebaran flora dan fauna. Di antaranya tadi tentang kopi, mungkin itu dari segi floranya. Baik, anak-anakku, mungkin Pak Iqbal hanya sedikit memberikan pemantik supaya kalian lebih mengeksplor lagi permasalahan yang ada di tiap faktor-faktor tersebut. Nah, Pak Iqbal membagi ke dalam 4 kelompok, ya. Kelompok pertama ini berdasarkan faktor klimatik, terdiri dari Abian, Adiakso, Aisyah, Amira, Rasya, Cut Aisyah, dan Elektra. Tunjuk tangan nama-nama yang ada di sini. Oke, nanti posisinya Pak Iqbal minta kalian ada di bagian sini. Paham? Oke, nah silakan untuk bergerak terlebih dahulu yang kelompok 1. Silakan untuk menyusun di bagian sini. Pak Iqbal minta untuk murid yang lain harap bergeser terlebih dahulu. Ya, silakan susun sesuai dengan jumlah muridnya, kursi dan meja ini, ya. Boleh, mejanya boleh digeser, kursinya juga boleh digeser, ya. Ini Pak Iqbal titip. Oke, silakan kelompok 1 sudah boleh berhadapan, ya. Boleh berhadapan biar lebih intens lagi berkomunikasi antar anggota kelompoknya. Jangan yang memunggungi, ya. Nah, nanti yang teman-teman dengan grup yang lain juga seperti itu. Oke, Abian, Pak Iqbal cek dulu, ada Abian? Ada, ya. Adiakso sudah hadir, Aisyah. Oke, sudah bergabung. Amira sudah bergabung juga. Rasya sedang izin. Cut Aisyah hadir. Elektra, oke, boleh. Good, terima kasih kelompok 1 sudah mengatur kelompoknya dengan tertib.
Halo? Silakan yang lainnya hening supaya kelompok 1 yang kita utamakan untuk mempresentasikan. Juru bicaranya wajib berdiri. Oke, juru bicara tiap kelompok wajib berdiri. Untuk kelompok 1 siapa jubirnya? Oke, Abian, yang lain silakan untuk mensupport dan yang lain tolong dengarkan dengan baik. Nanti berikan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari tiap-tiap kelompok lainnya. Kepada Abian, kelompok 1, faktor klimatik dipersilakan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang iklim klimatik di pegunungan teh yang tadi sudah dilihatkan tadi ya. Untuk suhu udara dingin atau sejuk dari 13 sampai 25 derajat Celcius. Kelembapannya 70% sampai 60%. Derajat kesamaan pH tanah dibutuhkan antara 4,5 sampai 5,5. Untuk curah hujan kurang dari 60 mm per minggu menyebabkan unsur hara yang diberikan pada tanaman teh belum dapat diurai dengan sempurna sehingga memperlambat pertumbuhan. Selain curah hujan, cahaya matahari juga merupakan faktor penting dalam pertumbuhan tanaman teh. Tuh. Untuk yang kedua, untuk iklim kutub utara, suhu udara mencapai minus 40 derajat Celcius di musim dingin dan 0 derajat Celcius pada musim panas. Untuk kelembapannya di daerah kutub sangat rendah, tidak banyak awan. Curah hujan yang sedikit 25 cm per tahun. Udah, cukup sekian dari kami kelompok 1. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Baik, anak-anakku, sekarang kita berikan kelompok 1 pertanyaan terbaik setelah kalian mendengarkan penjelasan dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 silakan untuk memberikan pertanyaan. Pak Iqbal akan berikan kesempatan yang pertama kepada kelompok 2. Kelompok 2, siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan? Kelompok 1 silakan terima, kelompok lain juga silakan untuk mendengarkan. Berikan penjelasan tentang tumbuhan kaktus yang dapat bertahan hidup pada wilayah gurun. Oke, ucapkan sekali lagi biar rekan dari kelompok 1 bisa mencatat dengan baik. Silakan. Berikan penjelasan tentang tumbuhan kaktus yang dapat bertahan hidup di wilayah gurun. Oke, baik. Terima kasih perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya tentang kajian dari kelompok 1. Berikutnya, Pak Iqbal beri kesempatan untuk kelompok ketiga. Kelompok 3, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Silakan. Pertanyaannya ada saya Noval perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah tanaman yang setelah kelompok 1 presentasi. apakah hutan hujan tropis dipengaruhi oleh faktor klimatik? Berikan penjelasan kelompok. Oke, apakah hutan hujan tropis dipengaruhi oleh faktor klimatik? Berikan penjelasan kelompok tersebut. Kelompok berikutnya untuk memberikan pertanyaan, siapa yang mewakili dari kelompok 4? Silakan Rifki. untuk Rifki, sorry. Ada ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menyimak pertanyaan kelompok 4. Pada Rifki dipersilakan. Mengapa hutan hujan tropis di Indonesia banyak terdapat di bagian barat Indonesia seperti Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan? Ya, kenapa hutan hujan tropis di Indonesia banyak terdapat di bagian barat seperti di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2, kelompok 3, dan tentunya kelompok 4. Oke, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan jawaban dari kelompok 1.
Ini sesuatu yang luar biasa ya, karena kita harus cepat dalam berpikir, cepat dalam berkoordinasi, berkolaborasi, menentukan pilihan jawaban yang tepat. Kelompok 1 siap untuk menjawab? Siap ya? Siapa yang akan menjawab? Boleh? Bergantian boleh? Siapa lagi? Oke, silakan. Oke, silakan kelompok 2, 3 dan 4 untuk mendengarkan penjelasan jawaban dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih. Sekarang kami dari kelompok 1 akan menjawab semua pertanyaan yang tadi telah dipertanyakan. Untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 2, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus biasa ditemukan di daerah-daerah yang kering atau gurun. Kata jamak untuk kaktus adalah cacti. Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air dalam tanah. Air yang diserap kaktus disimpan dalam ruang di batangnya. Kaktus juga memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri, sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun. Oleh sebab itu, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Oke, good. Lanjut berikutnya jawaban dari kelompok 1 kepada kelompok 3. Silakan. Boleh diulangi pertanyaannya mungkin biar lebih nyambung dengan apa jawaban yang diberikan oleh kelompok 1. Pada kelompok 1 silakan menjawab pertanyaan kelompok 3. Oke, pertanyaan dari kelompok 3 tadi kan apakah udara hujan tropis dipengaruhi oleh faktor klimatik? Jawabannya iya, karena curah hujan dan kelembaban udara di hutan hujan tropis itu tergolong tinggi, yaitu lebih dari 60 mm. Oke, jawabannya iya, dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Pada kelompok 2, kelompok 1. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Yang ingin menjawab siapa untuk pergantian? Jawaban untuk kelompok 4 itu tadi pertanyaannya kan mengapa hutan hujan tropis di Indonesia banyak terdapat di bagian barat Indonesia seperti Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Jadi untuk jawabannya, karena dipengaruhi oleh pergerakan angin muson barat, yang mana angin muson barat tersebutlah yang membawa penghujan di wilayah Indonesia. Angin muson barat bergerak dari arah barat Indonesia melalui Samudra Hindia di bagian barat Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa hingga ke bagian timur yang semakin ke timur curah hujan semakin sedikit. Baik, berikan aplaus untuk kelompok. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan jawaban-jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dari tiap-tiap kelompok. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 dipersilakan dan kelompok yang lain diharapkan untuk mendengarkan dengan hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang faktor relief atau topografi fenomena perkebunan teh. Karena tanaman teh berasal dari subtropis, maka dari itu cocok ditanam di daerah pegunungan. Karena garis besar syarat tumbuhnya itu cocok untuk perkebunan teh, yaitu kecocokan iklim dan tanah. Karena ketinggian wilayah mempengaruhi banyak aspek dari proses pertumbuhannya. Oke, itu untuk penjelasan dari kelompok 2 terkait dengan relief ya, atau tinggi rendah permukaan bumi. Silakan untuk duduk kembali dari kelompok 2. Luar biasa, berikan aplaus dulu atas apa yang disampaikan. Nah, baik. Luar biasa antusiasme belajar dari murid-murid 11 IPS 2 ya. Kelompok 2 tentang relief atau topografi tinggi rendah permukaan bumi yang mengaruhi sebaran flora fauna. Sekarang giliran kita tantang kelompok 2 dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh kelompok 1, 3 dan juga kelompok 4. Pada kelompok 1 dipersilahkan.
Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan contoh vegetasi yang berada relief dataran rendah. Apa saya ulangi? Sebutkan contoh vegetasi yang berada di relief dataran rendah. Oke, berikan contoh vegetasi atau flora atau tumbuhan yang berada di wilayah yang berelief dataran rendah. Jelas ya? Silakan dipikirkan dengan cepat, dengan matang. Selanjutnya kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kelompok 2 silakan untuk menyimak pertanyaan kelompok 3. Pertanyaan dari saya, Wakili kelompok 3 ya. wakil kelompok 3, apakah tanaman yang biasanya terdapat di daerah dingin dapat tumbuh di daerah panas? Apakah tanaman yang biasanya ada di wilayah dingin dapat tumbuh pada wilayah yang bersuhu panas atau bersuhu tinggi? Oke, luar biasa pertanyaannya, cukup berbobot ya dari kelompok 1 dan juga kelompok 3. Terakhir di kesempatan untuk kelompok 2 ini, untuk kelompok 4 memberikan pertanyaan. Untuk kelompok 2 silakan simak pertanyaan dari kelompok 4. Jadi pertanyaannya adalah contohnya seperti berikan contoh di sekitar Jakarta yang menggambarkan relief permukaan bumi dengan flora atau fauna yang dapat tumbuh. Baik, berikan contoh tempat ya. Nah, pertanyaan dari kelompok 4 ini menanyakan kira-kira di sekitar Jakarta ya yang bisa dijadikan sampel terkait dengan relief muka buminya dan apa hewan atau tumbuhannya. Oke, pada kelompok 2 sudah paham semua pertanyaannya? Oke, sudah siap untuk menjawab? Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok-kelompok yang telah bertanya. Oke, luar biasa ya. Setelah kita pelajari satu persatu seluruh faktornya, dari mulai faktor klimatik, faktor relief, faktor edafik, dan faktor campur tangan atau tindakan manusia, ternyata banyak faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna. Ya, kita bersyukur iklim, relief, tanah, dan campur tangan manusia terutama di Indonesia ini luar biasa, sehingga kita masih bisa menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala, banyaknya jenis dan juga persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Oke, untuk yang terakhir Pak Iqbal ingin meminta kepada murid memberikan kesimpulan ya. Saya coba berikan kesempatan kesimpulan ini kepada Naila Mahira. Coba berikan kesimpulan apa yang telah Naila berikan. Ya, kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Kepada Naila, silakan untuk memberikan kesimpulannya. Ayo, silakan. Oke. Yang lain silakan Naila untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah macam-macam tempat memiliki ciri khas tumbuhan dan floranya masing-masing. Sudah. Oke, good. Berikan. Ya. Jadi menurut Naila, setiap tempat ruang di muka bumi ini memiliki karakteristik flora dan fauna masing-masing yang bisa kita untuk eksplorasi. Terakhir, satu murid lagi, Pak Iqbal menunjuk ketua kelas Rifki memberikan kesimpulan ya. Tadi dari murid putri sudah, dan sekarang dari murid putra. Pada Rifki, persilakan. Silakan menghadap ke teman-temannya. Oke, selamat tinggal semuanya. Rifki, silakan berikan kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita, apa yang telah kamu dapat selama pembelajaran pada siang hari ini? Jadi kesimpulannya yang saya dapat dari pembelajaran kali ini adalah pengaruh manusia terhadap flora dan fauna itu
besar gitu ya. cukup besar seperti penyebaran maupun tentang pengeluaran dan Oke. budidaya. Contoh, dia Rifki, silakan. Ya. Terima kasih, berikan aplaus untuk Rifki. Ya, baik, anak-anakku. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari senantiasa bermanfaat bagi keilmuan kita dan juga tentunya bagi flora dan fauna Indonesia. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong kerusakan flora fauna di Indonesia. Ya, itu juga faktor yang sangat menarik dan tentunya menjadi ilmu bagi kita untuk di masa akan datang kita menjaga kelestarian flora dan fauna kita. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anakku semuanya? Oke, kalau sudah cukup jelas, nanti silakan dikerjakan tugas yang telah Bapak berikan pada LKPD untuk pertemuan berikutnya yang terkait dengan flora dan fauna. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kepada ketua kelas untuk menutup sesi pembelajaran kali ini, silakan untuk ke depan kelas. Dan yang lainnya untuk menyimak dengan baik penutupan doa yang dilakukan oleh ketua kelas. Sebelum kita keluar dari kelas, alangkah baiknya kita membaca hamdalah sebelum keluar kelas. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih IPS 2. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.